Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 12 November 2020 untuk kelas Sistem Operasi pagi gelombang yang kedua. Untuk kelas sistem operasi pagi gelombang yang kedua ini, sekarang kita masuk pada pertemuan yang ke-14 ya. Jadi saya ingatkan, jika ada tugas mau dikerjakan terlebih dahulu sehingga nanti pada saat ujian akhir semester Anda tidak mengalami kendala ataupun kesulitan dalam hal nilai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya bahas mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang manajemen memori. Adapun latar belakang daripada dibahasnya materi manajemen memori ini, memori itu adalah pusat dari seluruh operasi yang berada di dalam sebuah sistem komputer. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut dengan alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini akan menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Istilah-istilah yang ada di dalam manajemen memori diantaranya satu yaitu pengikatan alamat atau yang dikenal dengan istilah address binding. Pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem memperbolehkan sebuah proses user atau user proses untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik. Sehingga meskipun alamat dari komputer dimulai pada 00000, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai 00000. Instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori itu biasanya dapat dilakukan pada saat apa saja. Yang pertama yaitu compile time. Jika lokasi memori diketahui sejak awal, kode absolut dapat dibangkitkan. Apabila terjadi perubahan alamat awal, harus dilakukan kompilasi ulang. Misalnya, program format.com pada MS-DOS adalah kode absolut yang diikat pada saat waktu kompilasi. Yang kedua yaitu load time. Harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Yang berikutnya execution time. Pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori yang lain. Istilah berikutnya yaitu dynamic loading. Untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Keuntungan dari dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah di-load. Skema ini lebih berguna untuk kode dalam jumlah besar diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin. Dynamic loading tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Sistem operasi hanya perlu menyediakan beberapa rutin pustaka untuk implementasi dynamic loading.
Berikutnya dynamic linking. Konsep dynamic linking sama dengan dynamic loading. Pada saat loading, linking ditunda sampai waktu eksekusi. Terdapat kode kecil yang disebut stub digunakan untuk meletakkan rutin library di memori dengan tepat. Stub diisi dengan alamat rutin dan mengeksekusi rutin. Sistem operasi perlu memeriksa apakah rutin berada di alamat memori. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library, seperti language subroutine library. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai kopi dari library language di dalam executable image. Kebutuhan ini akan menghabiskan baik ruang disk maupun memori utama. Istilah berikutnya yaitu overlay. Teknik overlay biasanya dipergunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. User dapat mengimplementasikannya secara lengkap menggunakan struktur file sederhana, membaca dari file ke memori dan meloncat ke memori dan mengeksekusi instruksi read yang lebih baru. Ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai uni memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika atau logical address space. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika itu sekali lagi disebut dengan physical address space. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Istilah berikutnya swapping. Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar atau swap sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store merupakan disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Contohnya, sebuah lingkungan multiprogramming dengan penjadwalan CPU menggunakan algoritma round robin. Berikut adalah gambaran dari proses swapping. Ini adalah operating system, di bagian bawahnya adalah area dari user space, dan di bagian bawah lagi adalah main memory. Nah, di sini kita lihat dari user space masuk melakukan swap out ke dalam backing store, yaitu di proses 1 tepatnya. Kemudian di dalam backing store juga ada proses P2 yang melakukan swap in ke user space. Jadi ada pertukaran in dan out. Teknik swapping yang sudah dimodifikasi ditemui pada beberapa sistem, misalnya ada Linux, Unix, dan Windows. Nah, berikutnya, memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu sistem operasi yang biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor interupsi. Yang kedua, proses user yang diletakkan pada alamat memori tinggi. Alokasi proses user pada memori berupa single partition allocation atau multiple partition allocation. Nah, berikut adalah gambaran dari hierarki memori.
Yang pertama ini ada cache memori. Yang kedua ada main memory. Yang ketiga ada secondary memory. Nah, selanjutnya kita akan membahas masing-masing hierarki memori tersebut. Yang pertama yaitu cache memori. Cache memori ini merupakan memori yang bertugas membantu tugas primary memory dalam memecah-mecah data yang akan diproses dan yang belum diproses, dengan tujuan mempermudah kinerja prosesor. Karena data dibagi-bagi atau dipotong-potong dulu sebelum diproses. Biasa ada dalam prosesor, motherboard, maupun peralatan microcontroller lain seperti VGA, hard disk, sound, dan sebagainya. Berukuran kecil antara kilobytes atau KB sampai dengan megabytes atau MB. Hierarki berikutnya yaitu main memory. Adalah memori utama dari sebuah komputer. Biasanya berbentuk RAM, disebut juga sebagai memori dinamis. Fungsi utamanya adalah menyimpan sementara data yang akan diproses oleh prosesor dan data yang telah diproses oleh prosesor untuk selanjutnya diteruskan ke media input atau output yang lain. VGA itu untuk ditampilkan, sound mengeluarkan suara, hard disk menyimpan data atau save, maupun media input-output lainnya. Besarannya adalah megabyte atau MB hingga gigabyte atau GB. Hierarki yang terakhir yaitu secondary memory. Merupakan memori pembantu dari sebuah komputer. Biasa berbentuk hard disk atau ROM yang disebut dengan read-only memory. Disebut juga sebagai memori statis atau pasif. Fungsi utamanya adalah menyerupai RAM, tapi perbedaannya memori jenis ini bisa menyimpan data dalam waktu yang cukup lama. Dan juga memori jenis ini atau hard disk biasa dipakai sebagai memori bantuan, yaitu memori tambahan untuk membantu tugas dari RAM. Berikutnya kita bahas tentang manajemen memori. Untuk manajemen memori dilakukan dengan cara membagi-bagi memori untuk mengakomodasi banyak proses. Manajemen memori dilakukan untuk menjamin agar setiap proses yang ready dapat segera memanfaatkan yang namanya processor time. Berikut adalah beberapa fungsi dari manajemen memori yang lain. Yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai dan yang tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Requirement manajemen memori meliputi apa saja? Yang pertama ada relocation, yang kedua ada protection, yang ketiga ada sharing, yang keempat ada logical organization, dan yang kelima ada physical organization. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu relocation dulu. Prosesor dan sistem operasi harus dapat mentranslasikan memori referensi ke alamat fisik atau physical address yang tugasnya mengalokasikan program dalam memori utama. Jika suatu program di-load ke memori, maka alamat lokasi memori atau alamat absolut atau alamat fisik yang akan ditempati harus ditentukan. Alamat absolut suatu program dapat berubah-ubah sebagai akibat dari 1. Proses swapping, 2. Proses compaction.
Berikut adalah jenis-jenis dari alamat data. 1. Alamat logical adalah alamat suatu word relatif terhadap titik referensi tertentu dan harus dilakukan translasi terhadap alamat fisik. Yang kedua, alamat relatif adalah alamat yang menunjukkan lokasi relatif terhadap alamat awal suatu program. Terdiri dari 1. Alamat instruksi dalam percabangan, yang kedua alamat instruksi call, yang ketiga alamat data. Ketiga, alamat fisik mutlak atau absolut adalah alamat sebenarnya dari suatu memori. Istilah yang kedua yaitu protection. Suatu proses tidak boleh mengakses lokasi memori proses yang lain tanpa izin lokasi program di memori tidak tentu, karena alamat mutlak pada saat compile tidak dapat diketahui. Penanganan proteksi memori diserahkan kepada prosesor secara hardware, bukan bagian dari sistem operasi atau software. Berikutnya adalah sharing. Harus dimungkinkan suatu lokasi memori dapat diakses oleh lebih dari satu proses secara legal. Beberapa proses yang memerlukan data yang sama, maka tidak perlu setiap proses mengcopy data dari disk ke memori. Cukup sebuah copy saja. Yang berikutnya adalah logical organization. Main memori dikelompokkan secara linier atau berdimensi satu yang berupa ruang alamat yang terdiri dari deretan byte atau word. Sebagian besar program dibuat dalam bentuk modul. Penempatan di memori tidak linier dan biasanya diperlukan pengaturan secara logik. Berikut adalah kelebihan program dalam bentuk modul. Yang pertama, modul dapat ditulis dan dikompil secara terpisah. Yang kedua, setiap modul dapat diberikan tingkatan proteksi berbeda-beda. Ada read only, execute only. Yang berikutnya, modul dapat di-share oleh beberapa proses. Istilah selanjutnya physical organization. Memori dikelompokkan menjadi memori utama dan memori sekunder. Diperlukan metode yang mengatur aliran data dari memori utama ke memori sekunder dan sebaliknya. Pengaturan tersebut dilakukan oleh sistem operasi, bukan programmer. Karena 1. Programmer tidak tahu berapa ruang memori yang tersedia pada saat program dijalankan. Yang kedua, bila ruang memori yang tersedia tidak cukup untuk menampung program dan data, sistem dapat melakukan yang namanya overlay. Sekali lagi, overlay adalah menempatkan beberapa bagian modul atau program pada area memori yang sama secara bergantian. Oke, kira-kira itu tadi materi yang bisa saya berikan untuk kelas sistem operasi pada pagi hari ini. Nah, intinya kalau kita lihat dan ambil kesimpulan dari materi manajemen memori pada pagi hari ini, yang pertama bahwa memori itu merupakan bagian yang terpenting atau pusat kegiatan dari operasi pada sistem komputer. Nah, di sini mengakibatkan memori ini sangat penting untuk dilakukan yang namanya manajemen, dengan harapan agar proses setiap kegiatan yang terjadi di dalam sistem operasi itu ya dapat dijalankan dengan lebih baik. Nah, untuk selanjutnya, pada kesimpulan yang bisa saya ambil dari manajemen memori di sini, satu, kita mengenal beberapa istilah yang cukup sering dipergunakan jika kita membahas yang namanya manajemen memori, yaitu ada address binding, kemudian ada dynamic loading,
kemudian ada dynamic linking, kemudian ada istilah overlay, ada istilah swapping. Ya, ini adalah beberapa istilah yang bisa atau sering dipergunakan pada saat kita membahas tentang manajemen memori. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting, bahwa memori itu biasanya dibagi dalam dua bentuk partisi. Satu, partisi memori rendah itu biasanya berisi sistem operasi, dan dua, memori tinggi yang biasanya berisi proses-proses dari user. Nah, kemudian di sini yang ketiga, kita juga mengenal ada hierarki memori, meliputi cache memori, main memory, dan secondary memory. Masing-masing dari memori yang ada di sini memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Untuk memori yang paling kecil dengan kapasitas kalau kita lihat tadi ada KB, kilobyte, dan megabyte itu ada pada cache memori. Kemudian dilanjutkan dengan main memory di mana besarannya meliputi megabyte hingga gigabyte. Nah, kemudian untuk yang secondary memory, ini merupakan memori bantuan. Perlu diingat bahwa memori bantuan di sini merupakan memori tambahan yang fungsinya untuk membantu tugas dari RAM. Nah, ini yang kita lihat atau kita ambil kesimpulan dari yang namanya manajemen memori tadi. Nah, seperti biasa pada akhir materi itu saya selalu memberikan yang namanya kuis ya. Harapannya dengan Anda melihat materi yang sudah diberikan tadi, tentunya bisa menjawab untuk kuis yang sifatnya juga harus dikerjakan di sini dan juga tidak terlalu sulit. Saya hanya membuat 3 soal sederhana saja. Saya bacakan untuk soalnya. Yang pertama, sebutkan komponen dari requirement management memory. Yang kedua, apakah swapping itu? Yang ketiga, apakah main memory? Nah, ini tadi dari kuis sesuai dengan tema yaitu manajemen memori. Harapannya dari materi manajemen memori ini kita bisa memiliki wawasan bahwa dengan membuat sebuah manajemen atau pengaturan dalam memori komputer ini akan mengakibatkan kinerja dari komputer itu menjadi lebih baik atau lebih optimal. Karena sepertinya ada skala prioritas untuk mengerjakan tugas mana dulu. Ya, jadi di sini dengan adanya skala prioritas ini, tentunya dari manajemen memori ini tidak akan menemukan terlalu banyak kendala ketika menjalankan yang ada kaitannya dengan sistem operasi ataupun aplikasi-aplikasi dari user. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan untuk pagi hari ini. Jangan lupa untuk kelas sistem operasi pagi ya, gelombang yang kedua. Ini kemarin ada tugas untuk pembuatan atau mengumpulkan daftar anggota kelompok. Ya, ini sudah diserahkan ada 11 kelompok yang membuat ya di sini. Kita cek dulu untuk yang pertama. Mengumpulkan daftar anggota kelompok. Oke, ini sudah ada nama, prodinya, serta asal kampus. Ya, dilanjut tugas berikutnya. Kemudian kita lihat yang lainnya juga. Ini punyanya Mas Alfa Faiz.
Ini sudah ada nama mahasiswa, prodinya diikuti cabangnya. Kita lihat kelompok 4 untuk yang berikutnya diwakili Mbak Anita Rusmiati. Nah, ini disebutkan nama lengkap, prodi, serta asal cabangnya. Mungkin akan lebih baik kalau dibuat dalam format tabel ya. Ini saya berikan notis dulu ke depan. Jika melampirkan nama anggota kelompok, dibuat dalam format tabel sehingga lebih rapi ya. Oke, untuk berikutnya kita coba buka lagi. Kelompok 6 ini sudah mencakup prodi beserta asal cabang. Oke, lanjut tugas berikutnya. Berikutnya ada Farid Rahmawan. Kelompok 9 ini ada nama mahasiswa, prodi beserta ini ya, asal cabang. Nah, itu yang terakhir. Yang terakhir nomor 10 belum ada prodi dan asal kampus. Ini untuk kelompok 9. Berikutnya Nanda Syahrul Hidayat. Kelompok 11. Ini sudah cukup ada nama, prodi, dan asal kampus. Sementara masih 7 untuk anggotanya. Oke, saya berikan balasan. Jadi kalau memang ada yang cuman dapat kelompoknya itu 7 orang atau 5 orang, tidak masalah. Yang penting tetap nanti Anda mengerjakan tugas makalahnya dengan baik ya. Jadi tidak usah khawatir. Bagi yang mungkin jumlahnya belum 10 tidak apa-apa, nanti sambil menunggu ya, siapa tahu ada rekannya yang masuk lagi di sini. Nah, berikutnya Nibras Britsa. Ini sudah 10, ada prodi dan ada asal kampus. Oke. Kemudian ada lagi Pasyah Pegananda. Oke, ini juga sudah mengumpulkan ada 10.
Berikutnya ada Radika Diawan. Oke, ini juga sudah mengumpulkan 10 ya anggotanya. Kemudian satu lagi kelompok 7 dari Taufik Rizky Ar-Rahman. Sudah ada 10. Usahakan ke depan dibuat dalam format tabel biar jelas dan rapi. Untuk data nama jangan dibuat versi center ya. Kalau untuk tampilan kayak gini, kecuali itu judul. Kalau judul Anda buat format center tidak masalah. Ya, ini ke depan nanti pasti adalah tugas yang diminta untuk melampirkan nama anggota kelompok. Anda jangan pergunakan model ini. Tolong direvisi ya. Nah, kemudian berikutnya ada Yudi Hirmawan. Ini yang terakhir dicek ya. Dari 11 yang sudah menyerahkan. Oke, ini ada jurusan dan asal kampus. Kelompok 8. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk tugas yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing siswa, ya, terutama pada kelompoknya, mengumpulkan itu sudah mendapatkan notis semua. Jadi bagi yang memang diminta untuk memperbaiki, saya kira bisa diperbaiki dulu ya sambil jalan. Oke, untuk tugas makalah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk malam hari ini saya kira cukup sekian dulu untuk pertemuan kita. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.